Jika dalam sebuah kerumunan, sebuah kelompok diskusi, rapat baik formal maupun non formal, jika Anda mendapati orang yang cenderung diam, maka janganlah justifikasi bahwa orang itu tidak tahu apa-apa. Diam kadang sangat dibutuhkan, bukan karena tak mau ambil pusing, tak mau berpartisipasi. Diam kadang dilakukan karena sedang menakar, menimbang apakah ketika ia berbicara memberi manfaat atau tidak. Apakah ketika ia berbicara sudah benar? Apakah ketika benar sudah tepat? Jadi ada banyak hal yang kadang membuat orang menjadi diam. Diam kadang juga dilakukan karena sedang mengamati alur pembahasan agar dipahami dengan baik apa yang sedang dibicarakan, agar waktu yang digunakan duduk di tempat itu tidak menjadi sia-sia, tetapi kita mendapatkan informasi atau ilmu. Dan kadang pula diam dilakukan karena pada prinsipnya kata yang keluar dari mulut bisa mendapatkan pujian, tetapi kadang juga mendapatkan cacian. Kali ini kita akan membahas dan selami secara mendalam pemikiran Lao Tzu, pendiri agama Taoisme dari Tiongkok, yang mengajarkan tentang pentingnya menetapkan kapan waktu kita berbicara dan kapan waktu kita diam. Sebelum kita menyelami pikiran Lao Tzu, kita kenali dulu sedikit biografinya. Jadi Lao Tzu itu, atau nama lainnya Lao Xi, lahir 570 sebelum Masehi dan meninggal 470 sebelum Masehi. Dia termasuk filsuf kuno, sejaman dengan Parmenides, sejaman dengan Xenophon, Pythagoras. Dia adalah pendiri agama Taoisme, tetapi tempatnya yang berbeda karena dia berada di kawasan timur atau di Tiongkok. Berikut ini ada 7 ajaran Lao Tzu tentang kapan kita harus diam, kapan kita harus bicara, kepada siapa kita harus bicara, dan kepada siapa kita tidak harus berbicara. Yang pertama, menahan kata sebelum keluar dari mulut. Sebelum Anda bicara, bertanyalah dalam diri Anda sendiri, kepada siapa Anda akan berbicara. Apakah yang akan saya katakan ini benar? Kalau benar, apakah itu perlu disampaikan? Kadang ada kebenaran yang kita dapatkan, tetapi bukan tempat yang pas untuk menyampaikan. Terus selanjutnya, pastikan juga bahwa Anda berbicara bukan hanya sekedar meluapkan emosi, tetapi Anda berbicara karena sudah menyimpulkan bahwa apa yang akan saya bicarakan itu bermanfaat dan di waktu yang tepat. Apalagi di era sekarang, alat perekam sangat canggih. Jika bicaramu keliru, bisa menjadi bahan olok-olokan pengguna media sosial. Kadang ada orang yang berbicara di dalam sebuah diskusi, di dalam sebuah rapat, tetapi justru hanya sekedar angin lalu, tidak memberi arti apa-apa. Karena yang perlu ditahu bahwa kata yang keluar dari mulut kita itu bisa menjadi tuan kita yang sangat menakutkan ketika kata itu tidak tepat. Bisa menjadi bumerang kepada kita ketika kata atau kalimat yang kita keluarkan itu tidak tepat. Intinya bahwa kata atau kalimat yang keluar itu bisa diapresiasi, bisa mendapatkan pujian, tetapi ingat, sekaligus bisa mendapatkan cacian. Selanjutnya yang kedua, Lao Tzu mengajarkan bahwa tidak semua hal mesti kita bicarakan. Hal-hal yang sifatnya privasi, hal-hal yang sifatnya rumah tangga, hal-hal sifatnya kelompok, dan hal penting lainnya yang tidak mesti diketahui oleh orang lain agar tidak dibicarakan. Pilihlah hal yang perlu dibicarakan, karena membicarakan kepribadian Anda, rumah tangga Anda, atau kelompok Anda kepada orang lain, itu berarti Anda membuka ruang kepada orang lain untuk mengintervensi Anda.
Anda membuka ruang agar orang lain ikut campur terhadap urusan Anda. Dan bukan hanya itu, suatu ketika apa yang telah Anda bicarakan kepada orang lain itu bisa menjadi momok bagi Anda ketika Anda sudah tidak sepaham dengan orang yang Anda tempati bicara atau Anda tempati curhat. Kata yang paling keren untuk poin kedua ini adalah kita harus memilih teman yang tepat untuk curhat. Jangan sampai Anda curhat kepada orang lain sembarangan hal-hal yang sifatnya urgent, hal-hal yang sifatnya pribadi, rumah tangga, agar tidak dicurhatkan kepada orang lain. Simpanlah dalam diri Anda, karena pada akhirnya ketika Anda kelola dengan baik, hal itu bisa sirna tanpa Anda bicarakan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah siapa yang layak diajak bicara. Kalaupun terpaksa Anda harus curhat sebagai pelampiasan agar orang lain tahu masalah Anda, maka pilihlah orang yang benar-benar jujur, yang bisa dipercaya. Dan cara mencari orang seperti ini itu sangat gampang. Pertama, hindari orang yang suka membicarakan aib orang lain di hadapanmu. Karena kalau hal itu bisa dilakukan, membicarakan keburukan orang lain di hadapanmu, maka keburukan Anda juga bisa dibicarakan kepada orang lain suatu ketika. Kemudian jangan juga percaya kepada orang yang selalu memotong pembicaraanmu, lalu mendominasi, membicarakan pengalamannya kepada Anda. Hindari juga berbicara kepada orang yang seperti ini. Kemudian hindari juga berbicara kepada orang yang ketika tidak dituruti keinginannya itu mudah marah. Jadi pilihlah dengan baik. Kalau terpaksa Anda harus berbicara, terpaksa Anda harus curhat, maka pilihlah orang yang benar-benar jujur, benar-benar mau melindungi Anda. Bukan mesti sebaliknya, menjadikan bicara Anda, kalimat Anda sebagai senjata di kemudian hari. Entah Anda tahu bahwa dia membicarakan keburukan Anda kepada orang lain atau tidak. Apakah dia secara terang-terangan atau secara diam-diam. Karena curhatmu kepada dia, apa saja telah Anda katakan kepada dia, privasimu telah dia ketahui sendiri. Makanya perlu memilih orang yang benar-benar jujur, tidak akan memberitahu hal buruk yang telah kamu sampaikan ke dia. Kemudian yang keempat adalah mengolah rasa di dalam hati sebelum membuatnya. Diam bukan hanya tentang bibir yang tertutup. Ibarat air, diam itu adalah biota-biota yang ada di dalam sungai itu bisa terlihat. Memberikan keindahan kepada orang lain ketika kita bisa tenang. Ketika kita bisa mengolah perasaan dengan baik, insya Allah hati kita akan jernih dan semakin mudah menyelesaikan masalah. Ajaran kelima adalah bagaimana kita mengendalikan energi dengan tidak mengumbar emosi ke sembarang orang. Mengumbar emosi ke sembarang orang membuat nilai marwah diri kita itu terjatuh, bahkan bisa menimbulkan konflik yang pada akhirnya ketika itu terjadi, kita akan mendapatkan masalah. Lebih baik kita diam, mengumpulkan energi. Karena mengapa? Saat energi bagus, maka pikiran pun akan bagus pula. Ketika energi Anda terkuras, maka pikiran pun akan kabur. Inilah pentingnya mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Jangan mudah marah kepada orang lain. Kendalikanlah itu semua dengan baik. Seperti sungai. Ketika sungai terus diacak-acak, maka lumpurnya akan naik sehingga sungai itu akan menjadi keruh. Tetapi ketika didiamkan, sungai itu akan kembali jernih dan memancarkan cahaya. Kemudian yang keenam adalah kita membiarkan orang lain berpikir apa yang mereka mau tentang. Jadi biarkanlah orang lain itu berpikir, biarkanlah orang di sekitar Anda berpikir tentang apa yang mereka mau tentang, dan
Anda juga harus membaca itu tentang apa yang diinginkan oleh orang di sekitar Anda, sehingga Anda bisa bersikap tentang apa yang dia mau. Tetapi harus hati-hati, karena ketika Anda bisa memuaskan mereka, kadang ada yang tidak tahu diri, memanfaatkan kondisi itu, menguras Anda, bahkan bagaimana dia mengambil untung dari Anda. Jadi ketika Anda mengetahui apa yang mereka mau dari Anda, maka Anda harus hati-hati. Anda harus membacanya dengan baik. Anda harus bertindak dengan baik. Bahkan ketika Anda tahu apa kemauan mereka, ketika Anda tidak bisa penuhi, lebih baik Anda diam. Lebih baik Anda diam, ibaratkan diri Anda seperti air sungai. Kembali lagi ke situ. Air sungai yang terus diam akan memancarkan cahaya, akan cerah. Bahkan bayangan kita pun bisa terlihat ke bawah dan bisa menerangi banyak orang. Yang ketujuh dan terakhir adalah hanya berbicara jika kata-katamu membawa kedamaian dan manfaat. Maka pilihlah kata yang paling tepat dan dipastikan itu membawa manfaat. Jika justru sebaliknya, maka lebih baik Anda memilih diam. Inilah perlunya ajaran Taoisme. Tidak selamanya memang diam itu baik, tetapi kita harus memilih waktu yang tepat, kata yang tepat. Ketika waktunya tepat, katanya tepat, pikirkan apakah benar itu membawa manfaat atau tidak. Karena sekali lagi, kata yang keluar dari mulut Anda itu bisa menjadi tuan Anda yang kejam. Kata yang keluar dari mulut Anda itu bisa menuai pujian, tetapi bisa juga melahirkan cacian. Kata-kata Anda bisa menjadi singa yang menakutkan, bisa menjadi bahan olok-olokan pengguna media sosial, bahkan dimanfaatkan oleh orang lain untuk meningkatkan kontennya. Mereka untung, tetapi Anda menjadi buntung. Karena itulah, mari kita berhati-hati bicara dimanapun. Kita memilih orang yang pantas kita ajak bicara, supaya bukan justru kata-kata kita sendiri yang menjadi singa buat diri sendiri, bahkan bisa mematikan karir dan diri Anda. Semoga ini bermanfaat. Mohon dibantu subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.